Dengan brutal, belasan anggota debt collector atau penagih hutang ini merusak mobil di halaman kantor Polsek Bukit Raya, Pekanbaru Riau. Para pelaku juga menganiaya Ramadhani Putri, pengemudi mobil yang juga berprofesi debt collector. Namun sangat disayangkan, aksi tersebut tak dapat dicegah anggota Polsek Bukit Raya yang berdalih kekurangan personil. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus 4 orang tersangka dan 7 lainnya dalam pengejaran. Awalnya sekelompok debt collector ini terlibat cekcok dengan korban. Merasa terancam, Ramadhani kabur mengendari mobil menuju halaman Mapolsek Bukit Raya. Bukannya mendapat pertolongan, para pelaku justru leluasa menyerang dan merusak mobil korban. Imbas kejadian tersebut, Kapolsek Bukit Raya, Kompol Safnil, dimutasi sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Riau. Di malam, Bapak Kapolda mengeluarkan surat telegram atau surat keputusan bahwa Pak Kapolsek Bukit Raya diberhentikan dari jabatannya dan dimutasikan ke Polda Riau. Ini tentunya dalam rangka untuk menjamin keamanan, menjamin keselamatan dan memastikan bahwa pelayanan kepolisian di Polsek Bukit Raya dapat berjalan dengan baik. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Kepolisian Resort Garut, Jawa Barat kembali menerima laporan dari 3 orang korban kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum dokter kandungan berinisial MFS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan adanya laporan dari 3 korban ini, maka secara keseluruhan jumlah korban pelecehan seksual oknum dokter kandungan tersebut menjadi 5 orang. Kelima orang korban sudah dimintai keterangan dan menjalani pemeriksaan mulai dari psikologis hingga visum. Dari keterangan korban, mereka menjadi korban pelecehan pada tahun 2024, di mana para korban sebagai pasien kandungan diiming-imingi pemeriksaan USG kedua secara gratis. Pihak Polres Garut kini terus mendalami motif yang dilakukan oleh tersangka. Hingga saat ini, Polres Garut masih membuka posko aduan terkait pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum dokter kandungan MFS. Sementara itu, satu lagi korban pelecehan seksual, oknum dokter berinisial AY di Kota Malang melapor kepada polisi. Korban mengalami dugaan pelecehan seksual pada tahun 2023. Bersama kuasa hukumnya, korban yang berusia 30 tahun tiba di Mapolresta Malang Kota Selasa pagi dan masuk ke unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Malang Kota untuk melakukan pengaduan. Dengan adanya korban baru yang melapor, maka total terdapat 2 korban dugaan pelecehan seksual oleh Dr. AY. Hingga saat ini, kasus masih dalam tahap penyelidikan Satreskrim Polresta Malang Kota. Dari Malang, Jawa Timur dan Garut, Jawa Barat, Denny Irwansyah, II Solihin, iNews melaporkan. Inilah suasana dapur penyedia makan bergizi gratis yang diduga menjadi penyebab puluhan pelajar SMP dan SMA di Cianjur, Jawa Barat mengalami keracunan massal. Pasca terjadinya keracunan massal, dapur penyedia makan bergizi gratis di Desa Limbangan Sari, Cianjur, Jawa Barat nampak sepi tanpa adanya aktivitas di dalamnya. Sebelum terjadi keracunan massal, setiap harinya dapur makan bergizi gratis tersebut mendistribusikan makanan ke sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA SMK sebanyak 3.470 porsi. Menurut Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebelum dilakukan pendistribusian ke setiap sekolah, ada tim ahli gizi melakukan quality control dan uji makanan. Kita selalu melalui yang namanya quality control, itu oleh ahli gizi kita. Setelah makanan dimasak, diolah, kita uji layak. Nah, uji layaknya ini kita konsumsi bareng, saya ahli gizi gitu kan mencoba makanan yang akan didistribusikan seperti itu. Dan hingga saat ini 80% sejumlah instansi terkait sudah melakukan pengecekan dan datang ke lokasi dapur. Hingga saat ini sampel makanan yang diduga menjadi pemicu puluhan pelajar mengalami keracunan massal sudah diamankan dan dibawa ke Lab Kesda Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab keracunan massal. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan.
Seorang publik figur kembali tersandung kasus narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengamankan pemain film berinisial FA yang diduga merupakan Fahri Albar akibat penyalahgunaan narkoba. FA ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada tanggal 20 April dengan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Kasat Reskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Fernal Armando Sambo membenarkan perihal penangkapan publik figur tersebut. Kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure. Untuk jenis narkotika sedang kita dalami, nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Humas. Ya. FA kini masih menjalani pemeriksaan oleh tim dari Unit 1 termasuk jenis narkotika yang digunakan terduga pelaku. Sebelumnya, FA pernah terjerat kasus narkoba tahun 2018 dengan barang bukti sabu, pil dumolit, dan juga ganja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Banyak sekali nih. Petugas menggelar razia obat daftar G alias obat keras di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua pemuda yang diduga akan membeli obat keras seketika kabur secepat kilat saat mengetahui kedatangan petugas. Salah seorang pemuda akhirnya kembali ke lokasi lantaran kabur tanpa membawa motornya. Namun lantaran tak ditemukan barang bukti setelah digeledah, pemuda tersebut akhirnya diizinkan pulang. Sejumlah lapak kaki lima penjual obat tak luput di razia petugas. Hasilnya petugas mendapati banyaknya obat keras dari berbagai merek yang dijual pedagang. Magic Jar bukan tempat nasi. Selain disembunyikan di dalam kantong kresek, pedagang yang merupakan emak-emak ini juga menyembunyikan obat keras di dalam panci penanak nasi multifungsi. Kapolsek Tanah Abang Kompol Haris Ahmad Basuki mengamankan 10 pedagang yang kebanyakan lansia dengan 1 orang diantaranya masih di bawah umur. Dan berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 2020 butir obat merek Tramadol, 1.695 butir obat merek Heximer, 1.937 butir obat merek Trihexyphenidyl. Total obat-obatan yang diamankan dari berbagai jenis dan merek tersebut yang kami sebutkan di awal tadi sebanyak 5.652 butir. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal kesehatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih melakukan pendalaman guna mengungkap pemasok obat-obatan yang masuk dalam daftar G tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 9 olahan makanan mengandung porsin atau babi. 7 di antara 9 produk tersebut sudah bersertifikat halal. Temuan ini berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap parameter uji DNA atau peptida spesifik porsin. Hal ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan dalam konferensi pers bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Atas temuan ini, BPJPH langsung melayangkan surat pemanggilan kepada produsen atau distributor untuk melayangkan penarikan produknya dari peredaran. Dari Jakarta, Muharlin Aulisyah Ramadan, Rizky Solehudin, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan.